Oke, selamat malam. Semangat ya Mas Bro. Kasih info lagi yang kedua. Tadi udah nyanyi satu lagu cukup merilekkan diri ya. Dan saya akan kasih info-info tambahan untuk kalian. Tapi tetap dia riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, cuan atau member mendadak, tanggung jawab masing-masing. Dan saya rasa altcoin season sudah mulai dekat dengan indeks altcoin seasonnya sudah masuk ke 55 dan akan saya kasihkan koin-koin yang akan pump nanti, bukan berarti PP saja. Ada koin yang memang lagi diborong besar-besaran. Shiba 87 miliar Shiba Inu mengalir keluar dari bursa, sinyal bullish kuat, siap dorong harga akan meroket mungkin ya. Jadi ada Shiba, ada XRP, Cardano, Polygon, Uniswap, AVAX, NIR Protocol, Avalanche. Jadi itu koin-koin yang akan pump, bukan PP saja. Tapi saya masih yakin di PP karena PP pertama adalah desentralisnya itu tidak ada ikut campur dari depth-nya, market cap-nya masih kecil, sangkutannya lebih sedikit daripada ATH dan XRP, daripada Shiba dan XRP itu realnya, dan ATH-nya juga paling rendah menjangkau ATH dibanding dengan Shiba ataupun XRP. Itu pandangan saya ya, boleh-boleh saja pandangan berbeda. Ya ini data Shiba ini harus keluar 87 miliar Shiba, sinyal kuat kenaikan harga. Berdasarkan data dari plafon analitik CryptoQuant ya, Shiba Inu mencatatkan penurunan net flow di bursa sehingga minus 87, sekian Shiba, pokoknya sekitar 87 miliar Shiba itu keluar dari bursa, menandakan bahwa lebih banyak token Shiba yang ditarik keluar dari bursa menuju dompet pribadi dibandingkan masuk ke bursa untuk dijual ya. Kalau PP udah nggak diragukan lagi kalau saya rasa ya. Tapi kan bukan berarti yang naik PP saja, nanti banyak ya. Dan juga tanda-tanda yang mengejutkan juga dari ETH. Nanti saya akan cek dulu untuk si Ethereum ini. Ethereum ini ada tanda-tanda sinyal yang cukup bagus juga menurut saya ya. Untuk ETH sebentar ya. Ethereum diam-diam membangun satu lilin mengubah segalanya. Ethereum telah secara diam-diam mengonsolidasi di bawah permukaan, menunjukkan tanda-tanda akumulasi. Sementara pasar yang lebih luas tetap teralihkan. Struktur sedang perlahan membaik dan semakin lama hal ini bertahan, semakin eksplosif pergerakan akhirnya bisa terjadi. Pokoknya untuk Ethereum hanya satu lilin yang diperlukan untuk mengubah seluruh narasi. Jika momen ini datang, itu akan menjadi hasil yang paling lucu. Semua orang melihat ke arah lain, sementara Ethereum secara diam-diam bersiap untuk melakukan pergerakan yang mengejutkan seluruh pasar. Itu bisa saja terjadi kawan ya. Kemudian saya akan kasih info tambahan sekedar ya singkat saja untuk malam ini ya. Juga termasuk XRP, akumulasi whale dorong lonjakan harga, investor kecil justru pada mundur ya. Jadi banyak sekali berita-berita yang bagus untuk saat ini. Jadi ada XRP siap meledak, sinyal bullish kuat dari whale dan akumulasi dompet besar di akhir Juli. Ini tanda-tanda akan altcoin season ini. Ya kalian harus yakin, mungkin Agustus pump besar ya, September mungkin koreksi kecil, nanti November Desember pump lagi di akhir tahun itu bisa jadi, karena dalam 2027 itu yang sangat tahun yang sangat susah ditebak untuk tahun ini, anomali sekali, karena tahun 2024 halving BTC, tahun 2025 itu harusnya bull besar. Tahun 2025 memang terjadi bull besar hanya di BTC karena akibat dari ETF itu, uang masuk ke situ semua, altcoin seasonnya nowhere. Dan sebetulnya tahun 2026 itu bear, sebetulnya tahun 2026 bear, dan nanti tahun 2027 satu tahun menjelang halving BTC udah mulai akumulasi lagi sideways di situ untuk BTC. Tapi ini namanya market, mereka yang kontrol, mereka yang mainkan di bulan tahun 2026 ini bisa terjadi altcoin season karena telat, dan BTC season sudah meledak di tahun 2025 di
2,1 miliar dan sekarang sudah turun, dan grafik altcoin season index-nya sudah berangkat dari BTC season akan masuk ke altcoin season. Ya mungkin bisa terjadi yang kita akan saksikan ini. Yang penting koin-koin yang kita punya yang bagus-bagus sudah masuk harga pair ya, tinggal kita tunggu untuk masuk ke altcoin season. Kalau PP sih saya nggak perlu ragu lagi, market cap-nya masih kecil, 20,8 billion yang saat ini saya bahas ini ya, per video ini saya buat, dan hanya turun 1,75% saja, nggak sampai 2% selama 24 jam ya, aman-aman saja lah, mudah-mudahan ya akan pump juga. Ini juga berita bagus-bagus sebetulnya, akan masuk altcoin season mungkin. Pokoknya PP 84% off ATH dan masih bergerak 180 miliar sehari. 180 miliar dolar sehari, harga 0,02. Wah, ini bagus ini. Apa yang membuatnya tetap hidup? Masih salah satu taker meme paling liquid di seluruh papan. Nih ya, saya bahaskan PP ya, nah, berita menarik. PP 84% off ATH dan masih bergerak di 180 miliar dolar sehari. Harga 0,052 ya, tadi ini agak turun dikit ya, plus 0,045 dalam sehari. Volumenya, ternyata volume ya. Volumenya 180,29 miliar dolar. Dalam 24 jam ini adalah 180,29 miliar dolar ya. Apa yang membuat tetap hidup PP? Masih salah satu ticker meme paling liquid di seluruh papan. Hijau hari ini meskipun fear and greed berada di angka sekian-sekian, hanya 38 ya, 39 sampai 40 ya. Berada di sekitar 25% dari total pasokan berada di dompet paus. Ya, dompet paus cuma sedikit doang ya, kemarin 23, ini 25%, seperempatnya saja, berarti paus masuk ya. Oke, turun 85% dari rekor tertinggi. Narasi pemulihan membutuhkan katalis yang nyata. Jadi PP itu turun dari ATH-nya 84%. Tapi kan banyak yang sudah masuk di bawah juga lah. Kalau sampai turun segitu, kalau nanti 0,2 saja yang masuk di bawah, sekarang 0,2 aja, itu sudah 200%. Jadi yang sangkut-sangkut di pucuk sudah ketutup lah. Makanya memang gunanya harus DCA, itu harus penting ya. Jadi bukan berarti nanti yang naik itu hanya hanya PP saja, bukan ya. Yang lain-lain juga banyak yang naik. Kemudian sebuah tahun penuh aktivitas sosial yang menurut semakin banyak orang tahu di mana PP akan menjadi besar, dan banyak mereka memiliki 74% sentimen positif bullish terhadap postingan sosial mereka, dan ini harganya naik sekitar ya tipis-tipis lah ya. Kemarin berarti. Pokoknya yang semangat saja. Kalau kita lihat juga memang kondisinya lagi sampai menunggu ya, apalagi Jumat begini. Jumat biasanya ya belum ada dana besar yang masuk lah, tunggu sampai ya mereka tuh lagi tarik ulur ya antara BTC season dan altcoin season. Kalau ya coba aja nanti, yang penting ke depan saya rasa akan bagus lah, tinggal kita bersabar saja. Kalau dilihat dari altcoin season indexnya udah masuk ini ke 55, itu udah masuk ke 55/100, jadi udah berat ke altcoin seasonnya ya, indeks. Kalau capek liputan ini tadi dia nyanyi satu lagu harusnya nggak capek ya. Naik turun ya. Altcoin season indexnya di 52, di 55, tapi kita harus tunggu sampai paling nggak 75% baru akan menyentuh ke situ kan, karena kalau BTC-nya juga masih di atas sih, tapi sudah angsur turun ya. Ya udah 59,26, 59 nggak menyentuh, pernah sampai 60 nggak menyentuh. Memang tuh resisten yang sangat kuat, nggak pernah ditembus, tinggal nunggu ke bawahnya saja sih. Mungkin nunggu undang-undang clarity aset, BTC akan naik lagi. Yang penting kalau jalannya yang benar lagi, BTC pump lagi,
kemudian altcoin ini ikuti, tapi nanti dari salah satu analis terkemuka sih yang saya nggak perlu sebutkan orangnya, saya nggak seneng orangnya itu memang dia sudah mulai portonya sudah mulai sebagian dialihkan ke altcoin seperti ada AVAX, Avalan ya, Nil Protocol yaitu. Oke, saran sebelum saya tutup ini untuk berita sekedar malam-malam aja ya, untuk iseng-iseng malam kita akan coba lihat cek yang koin-koin yang perlu kalian pegang nanti ya. Satu adalah 20 indeks DTP itu selalu saya kasih info. Ya ini BTC kan turunnya udah sekitar 50% dari ATH-nya, ya mungkin nanti sudah bottom di sini nih. Bahkan yang menunggu sampai 40.000 dolar itu nggak akan sampai ke situ, udah sekian udah. Kemudian ETH diam-diam sudah mulai bangkit ya. XRP itu 19.000 murah, itu bisa kalian sikat tuh XRP. Tapi kalau udah cuan ya kalian TP ya, karena debtnya masih kuasa ini. XRP ini kalau ada lagi terbang tinggi dia ikut jual ya. Kalau PP memang semangat, PP enggak ya, siapa nggak bisa langsung dipam-pam gini juga, harus saja tumbalnya PP. Nanti ETF, Coinbase borong, Robinhood borong, bursa-bursa borong semua untuk nambah nambah permodalan di sana untuk dijual belikan koinnya. Jangan sampai kayak banyak yang order book mau beli waktu itu kan tahun 2024 tuh sampai nggak dapat barangnya, itu di situ akan terjadi ledakan karena udah beredar semua, bukan koin yang dimanipulasi lagi, yang real berdasarkan komunitas. Dan memang nggak ada sejarah bahwa si debtnya itu mengangkat harga, itu nggak ada mengangkat harga ya. Investor kita bukan dari debtnya. XRP, Solana bisa kalian hajar ya. Kemudian Cardano, Polygon, Chainlink, Nil Protocol, AVAX ya. Yang bagus-bagus saja ini saya sampaikan yang punya koin Shiba ini mudah-mudahan pam, tapi kalau udah cuan ya di TP Shibanya, karena yang sangkut di Shiba itu orang-orang besar semua ya. Ini udah nongol lagi nih koin BGB ini ya, yang terbang waktu tahun 2021 itu adalah koin exchange itu hanya Bitget sih yang lagi tenar ya. Bitget ya sampai 100.000 lebih ya Bitget. Kemudian Interact ECP itu terbang besar, sama satunya Lbank, tapi Lbank ini belum ini. Waktu tahun 2021 yang naiknya tinggi banget koin exchange itu Bitget, Lbank sama TKO. Tapi ini TKO masih melempem, Bitget ini juga masih melempem. Apakah tembak ya Bitget ya? Ya itu kadang-kadang kripto tuh gitu, tahu-tahu pam, tahu-tahu enggak. Ini yang lagi gemblung, suka-suka dia ya. Ini kayak koin beat lagi terbang lagi, berak ini koin betul-betul terbang lagi ya. Terbang karena koinnya masih sedikit yang megang. Well ini kemarin mau diulang kayak kemarin lagi nih, mau dijadikan pertandingan lagi. Koinnya masih terkunci banyak, nggak bisa dijual belikan, belum unlock. Kalau udah unlock nanti kan dibuka kuncinya, disebar, banyak yang menguasai ya. Ini enggak, koinnya sedikit yang beredar, ditangkap sama well udah dipegang dia, begitu dipam ke atas ya nggak ada yang TP kok, malah si trader itu karena udah dipam tinggi berharap turun ke bawah, masang short dipam lagi ke atas. Beda kayak kemarin si koin koin fan itu kan unlock, tapi karena harga lagi murah dan project yang salah satu meme coin yang berjalan di Solana memang hanya satu, itu si fan yang punya project. Makanya mungkin nggak dijual begitu saja, nggak dijual, justru jualnya nanti kalau sudah mahal. Itu mungkin fan dari debtnya, tapi masih kuasai 50% lebih. Yang tidak kuasai sama sekali udah goodbye, dadah, bye itu nangis di pojokan tuh debtnya PP udah kabur waktu itu, dijual semua, dikuras semua waktu 9 digit dalam 14 hari. Mungkin itu ya untuk pengantar tidur kalian malam ini. Sebetulnya masih sore tapi tumben saya udah ngantuk, harus tidur dulu, malam melek lagi sampai pagi lagi ya. Semangat, mudah-mudahan kuat saya. Tapi saya udah beberapa hari ini terasa dingin apa mungkin mau sakti ya padahal kok dingin, tahu kenapa. Tapi saya harus kuat, harus semangat, harus lakukan terus apa yang positif, sholat malam dan banyak kegiatan malam yang harus saya kejar untuk menuju akhirat nanti ya. Juga di dunia mendoakan PP supaya jadi bel, karena PP nggak ada meme coin yang saya rasakan sebaik sepunya main PP yang
terjaga di top CNC papan atas ya. Tetap yakin semangat, mudah-mudahan segera coin season ya. Dion saya sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi ini hanya sebatas memberikan info malam saja daripada berkutakan ya. Semua tahun masing-masing. Oke, salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just